Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda yang fokus pada tujuan kompetitif atau yang ingin menaklukkan tanjakan curam, meningkatkan FTP (Functional Threshold Power) adalah satu keharusan. Hanya saja, kita kadang salah persepsi. Meningkatkan FTP dikaitkan dengan latihan keras. Meskipun latihan keras, bersepeda dengan latihan interval intensitas tinggi mampu meningkatkan volume oksigen maksimum, FTP, kapasitas ambang laktat, dan lain-lain. Tetapi terlalu banyak bukan berarti bagus untuk peningkatan FTP kita. Cara terbaik untuk terus meningkatkan FTP adalah dengan meningkatkan waktu latihan dengan intensitas yang lebih rendah. Berlatih lebih keras tidak selalu lebih baik. Penting untuk dipahami bahwa setiap latihan memiliki rasio biaya terhadap manfaat. Biaya latihan adalah ketegangan fisiologis yang terjadi pada tubuh dan waktu yang diperlukan untuk pulih. Manfaatnya adalah kebugaran total yang bisa kita peroleh dari sesi tersebut. Dengan kata lain, kita harus mencari latihan yang memiliki manfaat terbesar dengan biaya terkecil. Interval memiliki manfaat besar, tetapi juga datang dengan biaya besar. Latihan interval yang tinggi akan menghasilkan peningkatan yang cepat untuk waktu yang singkat. Tetapi bila dilakukan dalam waktu yang lama, kita akan menjadi overtraining sehingga tidak ada peningkatan yang berarti atau bahkan berisiko cedera. Di sisi lain, pelatihan zona 2 juga memiliki manfaat besar bagi kebugaran, tetapi dengan biaya yang jauh lebih kecil. Pelatihan dalam zona 2 dapat diulang setiap hari dengan sedikit risiko overtraining, dan bila dilakukan secara teratur akan menghasilkan hasil yang bagus. Bagaimana latihan zona 2 meningkatkan FTP? Berolahraga dengan intensitas rendah untuk waktu yang lama memicu kontraksi otot berulang yang meningkatkan kadar kalsium di dalam otot. Ini mengaktifkan jalur untuk adaptasi aerobik melalui faktor transkripsi gen yang disebut PGC1-alpha. Ketika PGC1-alpha diaktifkan, banyak adaptasi terjadi, termasuk penciptaan mitokondria baru. Mitokondria bertanggung jawab untuk metabolisme aerobik. Dan bila kita memiliki mitokondria yang banyak, FTP kita dapat meningkat. PGC1-alpha dapat diaktifkan dengan latihan intensitas rendah dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan kombinasi kedua mode pelatihan dalam program latihan kita. Namun, sebagaimana telah kita bahas, latihan intensitas tinggi hanya akan optimal dalam jangka pendek. Sehingga program latihan yang efektif adalah melakukan latihan yang lebih banyak, volume intensitas rendah hingga sedang, dan diselingi dengan latihan intensitas tinggi dalam volume yang kecil. Biasanya, para pelatih mengaturnya 80-20. 80% intensitas rendah hingga sedang dan 20% intensitas tinggi. Bila kita perhatikan, kebanyakan pesepeda profesional hanya berlatih pada intensitas yang lebih tinggi 5-15% dari total waktu latihan yang dihabiskan. Sisanya dihabiskan dalam zona intensitas rendah hingga sedang. Misalnya kita berlatih 500 menit per minggu, maka alokasikan hanya 25 hingga 75 menit berlatih dengan intensitas tinggi. Sisanya 425 hingga 475 menit berlatih dalam intensitas rendah hingga sedang. Dan ini tidak hanya berlaku untuk para pesepeda profesional, tetapi berlaku juga untuk kita, pesepeda amatir. Jadi,
Jika kita ingin meningkatkan kebugaran bersepeda kita dengan sedikit risiko, salah satu cara terbaik untuk dilakukan adalah dengan meningkatkan volume latihan dengan bersepeda pada zona 2. Selain itu, latihan kita juga harus dikombinasikan dengan latihan interval yang ditentukan dengan tepat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.